Oke, selamat sore teman-teman. Sebelumnya makasih karena udah datang di agenda kita minggu ini. Nah, seperti yang kita udah bicarakan sebelumnya, agenda kita kali ini yaitu main game dengan temanya mengenal kepribadian masing-masing. Jadi teman-teman di sini harusnya udah mempersiapkan dua buah soal yang nanti bakal dijawab sama teman-teman untuk mengenal lebih baik satu sama lain. Nah, mungkin langsung aja, kira-kira siapa di sini yang mau mulai duluan? Aku deh, Dik. Oke, Tirana bisa share screen kuisnya ya. Oke. Linknya aku kirim di kolom chat ya. Sebelumnya share screen-nya udah kelihatan nggak? Udah kelihatan. Oke. Oke, karena kalian bertiga udah join, start ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, jadi hasilnya sudah. Aku stop share screen ya. Oke, makasih Kirana. Ternyata Kirana nggak suka tidur ya, lebih suka karaoke, nyemil, dan juga selfie. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau? Mungkin aku, Ti. Oke, silahkan. Ya, mau share screen dulu. Oke, buat teman-teman mungkin bisa masukin kode yang ada di screen aja ya. Oke, karena kalian bertiga udah masuk, jadi bisa di start. Mungkin bisa dijawab dari soal yang pertama. Oh, semuanya benar ya. Oke, lanjut soal yang kedua.
Oh, cuma satu yang benar. Oh, Oke, itu untung aja nggak dari ada. aku. Mungkin bisa lanjut ya ke yang selanjutnya, Ratna. Oke. Bisa kayaknya aku share screen bentar. Udah semua deh. Udah. Oke, start. Hmm. Iya bener pinter bahasa. Kita nggak pinter bahasa. Next question itu oke. Next question. Apakah ini? Di sana bisa-bisanya apa orangnya rapi? Aku rapi ya. Udah habis. Yes, you want anything? Oke. Ratna ternyata nggak berani ya sama film hantu ternyata karena itu Nggak pernyataan berani. bohong. Kasih izin share screen ya. Udah kelihatan ya? Udah. Oke, karena udah lengkap aku start ya. Siap-siap. Oke, kita jawab. Loh, ternyata tidak ada yang benar. Aku jawab satu-satu. Oke, next question. Semoga benar. Ini salah dong. Oke. Ada yang benar. Lanjut lagi. Iya. Ternyata soal etika Aku paling tidak susah. menyangka. Suka banget sama telur parut. Tadi kan Ini makan ada nggak tahu sumpah. Sebenarnya next question. baik, jadi aktivitas menebak kebohongan tadi adalah salah satu aktivitas team building, di mana tujuannya kita bisa saling mengenal satu sama lain, dan juga bonusnya kita bisa mengetahui fakta-fakta teman. Nah, ini bisa menjadi topik pembicaraan di lain waktu, sehingga ikatan batin atau chemistry antar anggota tim lebih cepat terjalin. Nah, ini bisa meningkatkan performa tim, sehingga tujuan yang ingin dicapai lebih mudah untuk digapai. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai team building yang berupa pengertian, manfaat, tips, dan juga tips. Nah, mungkin pengertiannya sendiri, team building itu adalah suatu upaya untuk membangun ikatan antar anggota kelompok. Nah, ikatan ini diharapkan dapat memperlancar komunikasi, interaksi, sehingga kelompok itu dapat menjadi solid, bekerja secara efektif dan efisien. Nah, contohnya tadi adalah salah satu aktivitas team building yang mudah dilakukan dengan waktu fleksibel dan juga bisa dilakukan secara online. Selanjutnya manfaat team building akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika kita menerapkan team building. Jadi yang pertama, berdasarkan permainan yang kita lakukan tadi itu, manfaat yang dapat kita rasakan adalah meningkatkan keakraban anggota.
di mana berdasarkan team building ini kita dapat membantu sesama anggota untuk saling beradaptasi atau saling mengenal. Kemudian yang kedua, team building juga dapat menciptakan alur komunikasi yang baik, di mana dengan adanya komunikasi yang baik tentunya akan mempermudah suatu tim untuk mencapai tujuan. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kerjasama, kemudian membangkitkan motivasi, dan yang terakhir yaitu dapat menyatukan perbedaan. Nah, seperti yang kita ketahui dalam tim building, dalam sebuah tim itu tentunya akan ada perbedaan di masing-masing anggota, tapi ketika nantinya kita sering menerapkan tim building, perbedaan tersebut dapat disatukan untuk bersama-sama bekerja mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk beberapa tipe-tipe tim building akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe dari team building. Jadi yang pertama ada personality based team building, yaitu berfokus pada pengenalan diri sendiri dan rekan-rekan kerja atau tim secara mendalam, seperti yang kita lakukan tadi, termasuk ke dalam personality. Yang kedua ada activity based team building, yang berfokus pada aktivitas fisik yang dilakukan di alam terbuka seperti outbound. Hal ini dilakukan untuk mengasah kemampuan tim dalam bekerja sama, berkoordinasi, dan berkolaborasi. Yang ketiga ada skill-based team building, yaitu berfokus pada skill yang nantinya akan dilatih dalam bentuk workshop yang dilakukan untuk mengasah kemampuan mengkritik dan menerima kritikan, kemudian berargumen secara efektif dan menangani konflik. Yang terakhir yaitu problem-based team building yang berfokus pada suatu kasus, puzzle, ataupun masalah yang digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu tim dalam mencari, mengungkapkan, dan memecahkan masalah tertentu pada tantangan atau tugas yang diberikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tips yang dapat dilakukan dalam membangun team building. Jadi ada 4 tips. Yang pertama ada menyampaikan target yang jelas kepada tim. Yang kedua, memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang keempat, memberikan kesempatan anggota untuk dapat berkolaborasi. Dan yang terakhir, membangun komunikasi rutin dengan anggota tim. Baik, jadi sekian yang bisa kami jelaskan mengenai team building. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.